Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang dengan nama kelompok Tesla. Di sini kali ini kita akan menjelaskan mengenai energi dan potensial listrik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, potensial listrik merupakan jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Terus ada rumusnya. Rumusnya itu V sama dengan W dibagi Q, di mana V-nya itu benda potensial listrik dengan satuan volt, W-nya itu energi listrik dengan satuan joule, dan Q-nya itu muatan listrik dengan satuan kolom. 1 volt itu sama dengan 1 joule per kolom. Kemudian energi potensial listrik didefinisikan dengan beda energi potensial listrik suatu muatan saat berada di titik B dengan saat berada di titik A adalah negatif dari usaha total yang diperlukan oleh gaya listrik untuk membawa muatan dari A ke titik B. Contoh masalahnya itu pada saat seseorang memindahkan sebuah buku yang bermasa M dari permukaan lantai ke atas meja setinggi H, maka orang tersebut harus mengerjakan gaya konstan ke atas sebesar energi orang sama dengan massa dikali gravitasi yang melawan gaya berat buku. Beda energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh buku setelah berada di atas meja dengan saat berada di atas lantai didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan orang untuk memindahkan buku dari lantai ke atas meja, di mana nilainya itu delta U sama dengan U meja dikurangi U lantai sama dengan W orang sama dengan min W gravitasi. Jika lantai dianggap sebagai acuan, maka energi potensial benda-benda yang berada di atas lantai bernilai 0, sehingga persamaan di atas memberikan U meja sama dengan U meja sama dengan min W gravitasi. Ini ada contoh potensial listrik di suatu titik. Yang pertama itu titik 1, yang kedua itu titiknya ada 2. Selanjutnya akan dibahas oleh Taris. Potensial di sekitar muatan titik. Kita peroleh beda potensial listrik antara titik A dan titik B yang berada di sekitar muatan sebagai potensial di titik B dikurangi potensial di titik A, sama dengan integral dengan batas atas potensial B-nya, batas bawahnya itu potensial A. Terus ada medan listrik dikalikan dengan diferensial dari S atau jaraknya. Sehingga kita dapat temukan seperti ini rumusnya. Ya. Lalu nilai potensial listrik di titik berjarak R tertentu dari muatan diperoleh dengan mengambil titik yang sangat jauh. R itu digantikan menjadi tahingga sebagai acuannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu mengenai potensial R-nya itu, kita integralkan kembali dengan potensial totalnya itu di suatu titik P atau titik poinnya itu beda potensial listrik sama dengan K integral dengan diferensial Q per R. Potensial energi di dua titik. Nah, di sini kan ada titik ujinya. Titik ujinya itu di titik Q, dan ada juga di titik Q0. Nah, dari sini itu ada R atau jaraknya yang tadi disebutkan juga.
Di sini ada medan listriknya. Terus si titik Q-nya ini melesat atau bergerak dengan searah dengan garis radial dari titik Q-nya. Terus dari muatan Q dan Q0-nya itu kan dipisahkan dengan jarak R. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Lalu gaya antara keduanya itu diberikan oleh gaya kolom, di mana F sama dengan, ini rumus gaya kolomnya. Tuh, sekarang kita bisa tukar tempatnya tuh antara muatan Q0 dengan menjadi A garis radialnya dari poin A ke poin B. Dari poin A ke poin B ini, poin A ini titik A-nya, ini titik B-nya. Jadi kita bisa gantikan. Lalu untuk gaya tidak konstannya selama perpindahan itu kita bisa menggunakan rumus ini. Bisa diberikan. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada potensial masih pada muatan titik. Ini yang sudah dijelaskan ketika si titik muatannya itu bisa diganti dengan sehingga kita bisa menghasilkan beda potensialnya. Sehingga kita bisa menghasilkan beda potensialnya. Positif. Partikel bermuatan positif menghasilkan potensial listrik yang positif juga. Lalu partikel bermuatan negatif akan menghasilkan potensial listrik negatif pula. Di sini diberikan potensial F. Potensial F itu dikurangi dengan potensial I, sehingga diberikan minus integral dari batas atasnya itu yang apa ya namanya? Sehingga yang tadi karena titik muatannya dipindahkan ke atas, sedangkan untuk titik bawahnya itu R, dari jarak antara Q muatan dengan titik poinnya, sehingga di sini disebut dengan R, jarak R-nya. Seperti itu. Lalu kita bisa men-setting beda potensial F-nya itu sama dengan 0, karena tadi ada perpindahan dari menjadi tahingganya itu. Dan potensial di I itu kita bisa samakan dengan V di R itu, di R jarak. Maka beda medan listriknya itu dapat kita tes atau bisa kita dapatkan dengan ini rumus yang ini. Aplikasi juga dari hukum kolom yang tadi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kalau rumus ini tuh kita bisa gunakan untuk muatan titik juga, tetapi ketika titiknya banyak. Karena di sini juga dijelaskan ada N. Jadi N-nya ini tergantung titiknya ada berapa banyak kita bisa masukkan. Selanjutnya. Ini ada potensial di distribusi muatan kontinu. Sebenarnya kita bisa mengambil, semisal ada sebuah muatan kontinu, lalu kita langkah pertama akan mengambil partisi kecil dari muatan kontinu tersebut yang dinamakan dengan dq dan menganggapnya sebagai partikel titik, sehingga potensial di titik P akibat partisi tersebut adalah dV atau diferensial dari potensial sama dengan K konstanta dikali dengan diferensial Q-nya dibagi dengan jarak. Sehingga potensial totalnya di titik itu diperoleh dengan melakukan integral. Dengan potensial sama dengan konstanta, integral dari diferensial Q-nya dibagi dengan R untuk seluruh bagian bendanya.